Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran bahasa Sunda kelas 9 ya. Eh, di mana yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah bab 3 tentang novel ya. Khususnya adalah panggelar bahasa. Apa itu panggelar bahasa ya? Jadi setiap bab pada buku pelajaran bahasa Sunda yang kita pelajari itu terdiri dari 4 bagian ya. Antara lain adalah satu paniten bahasa, isinya memahami dan menanyakan ya. Kemudian panyungsi bahasa, isinya latihan atau mencari jawaban. Dan yang ketiga adalah panggelar bahasa, isinya adalah kegiatan menjelaskan atau mengkomunikasikan bahasa. Dan yang terakhir adalah pangjembar bahasa. Pangjembar bahasa ini isinya adalah wawasan tambahan di luar materi pokok. Nah, selanjutnya akan kita pelajari seperti yang Bapak sampaikan tadi adalah tentang panggelar bahasa ya. Nah, di antaranya adalah tentang apresiasi novel ya yang akan kita eh, bahas atau akan nanti Bapak terjemahkan ya tentang bulan puasa, bagian novel ya, bagian daripada novel yang berjudul Bulan Puasa karya R. Hanafiah ya. Pada cerita novel Carita Budak Yatim di buku Bahasa Sunda halaman 41 sampai dengan halaman 43 ya. Baik anak-anak, silakan kalian buka bukunya ya pada halaman 41 ya, kemudian perhatikan apa yang Bapak sampaikan ya. Jadi akan Bapak terjemahkan supaya kalian mengerti tentang isi daripada novel Sunda yang berjudul Bulan Puasa ini. Bulan puasa ya. Nah, eh, kebiasaan orang di pasisian ya pada bulan puasa ya beda sekali dengan kebiasaan orang di Dayeuh. Jadi pasisian itu adalah di kampung, mungkin di kampung-kampung yang lebih pinggir ya, sedangkan Dayeuh itu agak ke kota mungkin ya seperti itu. Nah, di pasisian mah pada bulan tersebut itu tidak ada yang bekerja ya, jadi hanya seukur kerjanya hanya sekedar saja supaya tidak capek karena kan pada waktu itu mereka berpuasa. Nah, anak-anak yang kecil juga di perkampungan itu dipaksa untuk berpuasa ya, dibiasakan maksudnya. Eh, Sedangkan jika ada pekerjaan itu suka dikerjakan pada bulan Rewah ya, atau di apa ditangguhkan nanti pada bulan Syawal ya, setelah bulan puasa. Nah, pekerjaan yang dikerjakan pada bulan Rewah itu adalah misalkan perempuan itu harus rajin menumbuk eh, beras ya supaya bisa digunakan untuk sebulan pada bulan puasa. Sedangkan untuk laki-lakinya itu harus rajin ngambil kayu bakar ya, sekurang-kurangnya eh, harus punya 20 pikul. Nah, sedangkan untuk yang membudidayakan ikan di sawah itu harus segera dipindahkan ke kolam yang dekat ya supaya gampang untuk mengambilnya seperti itu. Nah, diceritakan bahwa di lembur di kampung saya gitu ya, tidak di dalam cerita novel tersebut, di kampung saya juga seperti itu. Malah jika sore itu lebih ramai dibandingkan dengan di kampung-kampung yang lain. Orang tua, anak-anak ya ramai bahkan bermain layangan ya. Jadi apa namanya, ngabang berangken itu menghibur perut yang kosong ya, yang karena berpuasa tadi. Jadi eh, kalau siang itu pada tidur ya di rumah masing-masing. Nah, teman saya di dalam cerita tersebut semuanya mempunyai layangan ya, sedangkan saya hanya melihat saja dari jauh ya, dari kebun karena tidak punya, dan katanya dia itu dilarang oleh saudara